Allah berikan selalu kepada kita nikmat sehat afiat. Allah berikan kita rizki yang banyak dan barakah. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah berikan selalu kita istiqamah dalam taat ibadah sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segenap pengurus masjid Nurul Watan insyaallah luar biasa. Ibu sekalian, alhamdulillah nikmat kita berkumpul di taman syurganya Allah Subhanahu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kalian melewati taman surga, maka bersenang-senanglah, bergembiralah, menikmati taman surganya Allah. Karena taman surga di dunia, apa kata baginda Nabi? Ia majalisuz zikir, majelis zikir. Di dalam majelis zikir itu termasuk juga ya majalisul ilm, majalisul halal wal haram, majelis ilmu, majelis fiqih, majelis halal haram, majelis tentang perdagangan yang mana di dalamnya disebutkan, diutarakan, disebarkan warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka nikmat dari Allah saat Allah mampukan kita menuju taman surga. Ada yang bertanya, Ustaz, apa tanda majelis ta'lim itu taman surga? Turun ketenangan di dalamnya. Alhamdulillah. Kalau tidak percaya, kalau ibu tidak percaya silahkan dibuktikan. Paling nikmat tidur ketika dengar ceramah. Biasanya orang siang hari ini berat paling dengar ceramah, tidur pula biasa. Masya Allah. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada yang tidur. Amin ya rabbal. Kalau ada yang tidur biarlah tidak usah dibangunkan sampai sore dia. Apa artinya ketenangan? Saat duduk di masjid tenang, alhamdulillah. Duduk majelis ta'lim tenang, alhamdulillah. Kalau kita duduk di tempat maksiat, tempat di situ melanggar perintah Allah, tidak ada orang yang bisa tertidur, betul? Ada orang minta maaf, orang lagi maksiat, orang lagi Masya Allah mabuk, ada yang tertidur dia. Masya Allah, ada orang lagi joget-joget di depan, mamang duduk depan tertidur. Tidak ada. Kenapa? Menandakan bahwa tempat itu sebenarnya tidak ada ketenangan. Ketenangan itu di masjid, ketenangan itu majelis ta'lim, ketenangan itu di majelis zikir. Sejauh apapun kita melangkah, jangan pernah lupa bahwa tempat kembali kita adalah rumah Allah Subhanahu. Tempat kembali. Maka semakin jauh kita berjalan, semakin bertambah umur kita, semakin luas pengetahuan kita, jangan sampai membuat kita jauh dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak minta maaf. Dulu waktu jadi rakyat biasa sering datang ke masjid. Naik jadi RT mulai seminggu 2 kali. Naik jadi kadus sebulan sekali. Naik jadi kades setahun 2 kali. Idul Fitri dan Idul Adha. Naik jadi camat mulai 5 tahun sekali. Kalau nak cucuannya dia datang deh. Kalau nak pilihan baru dah. Justru na'udzubillah, semakin tambah jabatan, semakin tambah dunia, semakin tambah harta, semakin tambah umur, seharusnya semakin dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nikmat saat ada pejabat, ada orang kaya, saat para ulama berkumpul bersatu di rumah Allah. Alhamdulillah. Kalau sudah Pak Kades datang, Masya Allah, kita harus lebih semangat lagi. Kades banyak gawe di orang Palembang, banyak pekerjaan dia. Kalau kita kan PNS, pagi nunggu sore. Nah, PNS itu minta maaf, bukan PNS itu, bukan. Ini kita kerjaan kan nunggu aja, kapanlah sore ya. Nah, itu kerjaan kita. Walhasil, nikmat saat Allah sibukkan kita dalam taat ibadah. Karena tidak ada orang yang hidupnya tidak ada masalah. Pasti banyak masalah. Terkhusus hadir pengajian siang ini ujiannya berat. Berat luar biasa. Saya yakin ibu-ibu banyak yang meninggalkan cucian piring di rumah. Betul lah? Oh, betul kan? Maka marah Pak Kades tadi itu. Luar biasa. Apa arti? Kita tinggalkan sejenak urusan dunia. Tinggalkan.
Karena dunia ini tidak ada habis-habisnya, betul? Ada ibu libur nyuci piring, tak makan insya Allah suaminya. Tidak ada. Semua kita nyuci piring tiap hari, nyuci baju tiap hari, ngurus anak tiap hari, ngurus keluarga tiap hari. Kalau tidak kita sempatkan, kalau tidak kita luangkan, kita tidak akan sempat untuk taat ibadah. Na'udzubillah min. Sampai saatnya an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia seperti orang tidur, asyik dengan pekerjaannya, asyik dengan aktivitasnya, sampai kapan? Saat dia meninggal baru tersadar kalau dia pernah hidup di dunia. Itulah sadar yang paling menyakitkan. Saat tersadar sudah tidak bisa lagi bernapas, tidak lagi bisa mengucapkan kalimat, tidak bisa lagi melangkah ke rumah Allah. Penyesalan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kau undur ajal kami sebentar saja ya Allah, sejenak saja ya Allah, la asaddaqa, kami akan sedekah, kami jadi orang saleh, kami akan salat, kami ibadat. Tapi apalah daya, semua itu hanya angan-angan belaka. Bersyukur saat kita tersadar kita masih di atas dunia. Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah. Bapak Ibu sekalian yang Masya Allah luar biasa. Jadi yang pertama, kita syukuri nikmat hadir di taman surga. Kalau sudah berkumpul di taman surga, jangan pernah menjauh darinya. Itulah kata Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqamahlah, fastaqim. Allah perintahkan baginda Nabi besar Muhammad untuk istiqamah kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka wa la tadghaw, bersama orang-orang yang taubat, bersama orang-orang yang kembali kepada Allah. Yang pertama, kalau ingin terus dalam ketaatan, kita harus punya niat yang kuat. Ini yang pertama, niat harus kuat. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika sudah berazam, niat kuat, tawakal kepada Allah Subhanahu. Niat, kita harus punya kuat niat dalam hati ini. Kalau orang tidak ada niat, tidak akan mampu ibadah. Ibu walaupun diundang, didatangi rumah, tapi kalau tidak ada niat, tidak datang juga ke masjid, betul? Tidak datang, rumah dekat dengan masjid, minta maaf. Speaker ngarah ke rumah dia, satu speaker ngarah. Kemana ibu tidak datang? Minta maaf Ustaz, tidak kedengeran. Pada speaker ngarah rumah dia. Ada bapak-bapak lama tidak terlihat sholat subuh berjamaah di masjid. Iya Ustaz, azan itu tidak kedengeran, terdengar waktu salam itulah. Kalau begitu, mungkin di luar tidak kedengaran. Tariklah satu speaker, masukkan di kamar dia. Kalau masih belum terdengar juga, berarti pejuang Plemo peka bang ini. Tidak mendengar lagi. Na'udzubillah min. Apa artinya? Beginilah, saat ada niat, maka dimanapun tempat, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita akan semangat. Karena niat inilah yang membuat kita bisa dipilih Allah jadi duduk di tempat yang baik. Alhamdulillah. Man fataha ala nafsihi babun niyah as-salihah, fatahallahu lahu sab'ina baba min abwabi taufiq. Siapa orang yang membuka dalam diri satu niat yang saleh, satu niat yang baik, Allah akan berikan 70 jalan taufik, kemudahan, kekuatan untuk bisa melakukan kebaikan itu. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Tapi kalau orang tidak ada niat, Allah akan hantarkan 1000 alasan. Ditanya, ngapa tidak pengajian? Banyak alasan. Ada 20 alasan Ustaz saya tidak hadir. Masya Allah. Kalau tidak ada nih, tapi kalau ada niat, semua yang akan dihilangkan dan niat itu akan diwujudkan. Pentingnya niat. Maka niat ini diuji oleh Allah. Saat kita punya niat baik, maka niat itu akan terlihat ketika kita dapatkan apa yang kita inginkan. Niat, minta maaf. Dulu ada orang yang berniat, Ustaz, ada jamaah kita ngomong, iya Bu, kalau saya jadi orang kaya, nanti saya akan bangun masjid ini 5 tingkat. Mantap, gitu. Waktu buntu ngomong itu.
Waktu belum punya uang dia ngomong, nanti kalau saya kaya raya, saya 5 tingkat saya bangun masjid ini kecil, hanya bangun gubahnya kecil, ujung memang kecil bacuannya, kecil aja. Masya Allah, benar. Ternyata mulai usahanya berhasil, mulai pekerjaannya menanjak, mulai karirnya meninggi. Ternyata bukan bangun masjid, justru ngilang dari masjid. Mana bapak itu ngilang, Ustaz ngitung duit begawe tiap hari. Alhamdulillah, berarti niatnya tidak tulus. Kalau tulus akan dia wujudkan. Maka sedekah itu, kebaikan itu tidak harus banyak, tidak harus besar, kecil jadilah. Yang ibu masukkan di celengan, yang ibu masukkan di kotak berjalan, itulah sedekah yang kita keluarkan. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin ya rabbal. Maka kita selesaikan di tugas kita bersama, masjid kita tercinta ini. Siap selesaikan 1 bulan. Oh, agak bingung juga jawabnya. Atau bahkan bisa di 2 bulan bisa. Masya Allah. Yang penting niat dulu. Siap selesaikan 1 bulan. Oh, jawaban juga tidak meyakinkan ini. Bismillah, insya Allah sih. Iya, banyak orang baik, mas, banyak orang kaya ini. Berapa banyak orang nyimpen duit bawa bantal? Banyak. Masya Allah. Ibu-ibu nyimpen duit di mana? Oh, bawa bantal, bawa kasur, Ustaz. Kadang waktu buka bantal hilang duit itu. Ini paling anaknya. Walhasil, apa arti beginilah. Jadi saat kita melakukan kebaikan, tidak harus besar. Sedekah kecil jadilah. Ibadah, tidak harus besar. Pengajian, minimal ada yang istiqamah. Fastaqim, niat tulus untuk istiqamah. Wastaqim kama umirta. Wa man taba ma'aka wala tadghaw. Yang kedua, kalau ingin terus istiqamah, kalau ingin terus terjaga dalam kebaikan, maka kita harus bersama orang-orang yang orang-orang yang salehah, orang-orang yang baik. Wa man taba ma'aka, harus ada sahabat, harus ada teman, harus ada kawan, harus ada partner, harus ada yang menemani agar kita terus terjaga dalam semangat ibadah. Alhamdulillah. Akan luar biasa, memang selalu harus dikuatkan. Terkadang biasa dalam komunitas kebaikan, dalam majelis kebaikan, dalam kelompok kebaikan mulai terpecah belah, kembalilah kita bersatu, tujuan kita satu untuk mencari ridha Allah Subhanahu. Kalau tujuan kita satu mencari ridha Allah, perbedaan apapun, warna apapun, pilihan apapun tidak membuat kita berpecah belah, karena tujuan satu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf gara-gara ini, gara-gara pilihan, gara-gara warna partai, gara-gara ini dan itu sehingga berpecah belah. Ibu kenapa tidak mau hadir pengajian lagi? Minta maaf Ustaz, lain pilihannya dia dengan aku. Masya Allah, dia warna abu-abu, saya agak kelabu dikit. Masya Allah. Na'udzubillah, gara-gara dunia. Kalau tujuan kita akhir pasti bersatu, perbedaan itu biasa. Saya lihat di sini ibu-ibu tidak ada wajah yang sama, betul? Ada tidak wajah yang sama? Oh, tidak ada. Tidak ada yang sama di sini. Kenapa? Berbeda itu biasa. Karena dengan perbedaan akan terasa indah. Alhamdulillah. Tidak enak kalau wajah yang sama rata semuanya. Tidak enak lihatnya. Tapi ini kan berwarna-warni. Ada yang mancung ke depan, mancung ke belakang. Biasa. Begitulah indah dunia ini. Maka yang mancung ke depan jangan sombong. Anda bisa dikatakan mancung karena ada saya yang pesek ini. Begitulah. Yang hitam, yang gelap, yang putih, yang kuning, yang merah. Sama saya di hadapan Allah. Innallaha la yanzur ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat, Allah tidak memandang rupa, wajah, pakaian, jabatan, apa yang kita sandang. Ya Allah lihat adalah hati dan amal kita. Alhamdulillah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling mulia bukan yang duduk di kursi, bukan yang duduk di bawah, sama saja. Ustadz duduk di atas ini sebentar juga. Habis ini diangkut orang kursi. Tidak ada suruh bawa ke Palembang. Ustaz silahkan bawa kursi ini ke Palembang. Tidak ada. Siapa yang mau ngangkut ini? Habis ini suruh turun juga. Begitulah. Tidak ada.
Ini semua adalah cara untuk kita mendapatkan kebaikan. Alhamdulillah. Kenapa duduk di kursi? Biar yang belakang bisa melihat. Masya Allah, bisa terdengar. Masya Allah, biar tidak ceramah. Mana ustadznya? Seperti kami di alam gaib ceramahnya. Ada suara, ada rupanya. Kalau ini kan kejingan, oh itu dia ustadznya. Agak tidak jelas raihnya. Walhasil, apa artinya? Beginilah. Jadi kita butuh sahabat, butuh teman. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah bersatu di majelis taklim, jangan pernah berpisah. Jangan apa? Kita ingin bersama di dunia sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga. Ibu-ibu ini paling mudah, paling cepat masuk surga. Paling mudah sekali. Man shalah khamsaha. Siapa orang perempuan yang salat 5 waktu. Wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Wa ata'at zaujaha, wa shama syahraha, puasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, jaga kehormatan, jaga suaminya, jaga keluarganya. Maka apa kata Allah? Udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Masuklah surga dari arah pintu yang ibu mau. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat suami, wa ata'at zaujaha, maka masuk surga dari pintu yang tidak ibu boleh memilih dari manapun. Mau dari depan, dari belakang, dari samping, silahkan masuk. Dari pintu yang VIP boleh semuanya. Alhamdulillah. Asalkan 5 ini ada 4 ini ada. Salat 5 waktu. Maka inilah pentingnya. Ibu ini muliakan Allah. Maka ketika meninggal suami, meninggal istrinya, dan suaminya ridha. Siapa orang yang meninggal istrinya wa ridha suaminya, maka Allah akan masukkan istrinya ke dalam surga. Alhamdulillah. Tapi habisnya jangan berdoa istrinya semua laju deh. Jangan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal. Apa artinya? Ini peluang-peluang surga. Salat 5 waktu. Dari mana kita bisa tahu salat baik dan benar? Dari majelis ilmu. Dari majelis ilmu inilah kita tahu berapa rukun salat, apa syarat-syarat salat, apa sahih membatalkan salat. Itulah yang dikaji. Ilmu apa Ustaz yang harus kita kaji di majelis taklim? 3. Pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid harus kita gali, kita pelajari, kita dalami. Pengenalan kepada Allah, bagaimana memantapkan iman, bagaimana menjaga akidah, ini harus kita dalami. Maka ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fiqih. Ilmu tentang tata cara ibadah, tata cara salat, tata cara puasa, haji, umrah dan sebagainya. Dari mulai mandi wajib, wudu sempurna, terjaga semuanya, barulah akan diterima Allah Subhanahu. Wa man bi ghairi ilmi ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Siapa ibadah, beramal saleh tanpa didasari ilmu, tertolak, tidak diterima Allah Subhanahu. Maka luar biasa majelis ta'lim, carilah 3 ilmu. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fiqih, yang ketiga ilmu tasawuf, tentang kebersihan hati. Bagaimana hati kita tidak ada benci, tidak ada iri, tidak sombong, tidak sum'ah, tidak hasad, tidak riya, tidak ada keburukan, tidak ada penyakit di dalamnya. Inilah tugas majelis ilmu. Jadi keluar dari majelis ilmu, salat kita semakin mantap, hati kita semakin tidak mudah menilai orang. Itu kalau ilmu manfaat. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillah, semakin belajar, semakin sering hadir pengajian, justru semakin merendahkan orang. Naudzubillah, akulah yang paling hebat, aku yang paling mantap, aku yang paling banyak ilmu, aku yang paling aku, naudzubillah, ananiyah. Sifat keakuan ini, naudzubillah. Iblis itu ibadahnya luar biasa. 185.000 tahun. Berapa ibadahnya? 185.000 tahun. Ibadahnya iblis luar biasa, sampai dia sejajar dengan malaikat. Masya Allah. Kana minal jin. Jadi iblis itu dari kelompok jin. Masya Allah. Ibadahnya sampai sejajar malaikat, tapi gara-gara satu kesombongan terusir dari syurga. Gara-gara satu kesombongan. Bayangkan 185.000 habis ibadahnya gara-gara satu kesombongan.
Oleh bandingkan dengan kita, Masya Allah, sholat bolong-bolong, puasa kadang idak, kadang singitan, makan bawah batang, umpamanya. Nak sombong pula. Na'udzubillah min dzalik. Ibadah iblis luar biasa, sombong sekali, keluar dari surga. Maka hati-hati betul. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sombong, walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebesar debu, jangan sampai ada kesombongan. Inilah majlis ta'lim membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin merasa tidak punya apa-apa, semakin merasa diri kita banyak dosa, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Maka majlis ta'lim tidak ada mencaci orang, tidak ada menghina orang, tidak ada sumpah serapah, tidak ada memecah belah. Kita semua satu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini luar biasa. Majelis seperti ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Harus banyak. Sampai seperti ini sampaikan oleh Pak Kades tadi. Kita yang tua harus berjuang istiqamah dan terus ngajak yang muda. Kenapa? Karena yang muda inilah aset-aset kita. Saya kemarin ada ulang tahun majelis. Yang keberapa? Ada seorang ustadz ini ulang tahun ke-40 ustadz. 40 tahun sudah majelis itu berjalan. Tapi kayaknya ustadz lah banyak yang hilang orangnya. Yang hilang maksudnya sudah banyak meninggal ustadz. Dan yang menggantikan belum ada. Nah, ini masalah kita. Terus kita ajak yang lain. Jangan sampai kita pengajian, anak kita, keluarga kita tidak kita pedulikan. Na'udzubillah min la yadkhulul jannata dayyus. Tidak masuk surga dayyus. Siapa dia? Alladzi la yadkhulu ala ahli, yang tidak punya kecemburuan, tidak punya perhatian kepada keluarganya. Jaga istri, jaga anak, jaga keluarga. Jangan sampai tidak peduli dengan anak keturunannya. Jangan sampai ibu taat, ibu ahli ibadah, bapak yang soleh, tapi anak yang tidak perhatikan. Na'udzubillah min ajak. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termasuk dayyus. Di hari kiamat dipanggil, mana orang tuamu, mana keluargamu? Apa jawab anak itu? Ya Allah, aku tidak ridha ayahku masuk surga, aku tidak ridha ibuku masuk surga. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengajariku agama. Na'udzubillah min. Sekarang di dunia yang kita sayang, kita memberi makan, kita beri pendidikan, jangan sampai nanti di hari kiamat dia menuntut kita. Na'udzubillah min. Maka ini luar biasa. Pengajian menjaga kita, pengajian membuat kita bersatu, pengajian membawa keberkahan. Alhamdulillah, ada berkahnya pasti. Orang yang berjuang di jalan Allah pasti akan ditolong Allah Subhanahu. Allah jamin melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 orang pasti ditolong Allah. Pertama, al-mujahid fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah pasti ditolong Allah. Siapa orang yang keluar? Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar majelis ta'lim, maka seperti orang jihad di jalan Allah Subhanahu, sampai dia kembali ke rumahnya. Habis dosanya, bersih dari segala dosa ketika hadir majelis ta'lim untuk mencari ridha Allah Subhanahu. Yakinlah, orang yang berjuang untuk Allah, Allah tidak akan pernah sia-siakan dia. Akan dijaga keluarganya, akan dijaga anak-anaknya, akan dijaga hartanya, semua akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini berkah. Maka berkah itu ada. Apa itu berkah Ustaz? Berkah adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan di dalamnya. Itu namanya ada bapak saya tanya, Bapak apa arti berkah? Tidak tahu lah Ustaz, pokoknya saya punya toko kelontong namanya toko berkah. Toko galon-galon berkah. Tapi berkah tidak tahu lah Ustaz, pokoknya berkah aja. Berkah itu bertambah kebaikannya, bertambah harta, bertambah kebaikan, tambah sedekahnya, tambah pedulinya, tambah dakwahnya, tambah dermawannya, tambah manfaatnya. Itu namanya harta berkah. Umur semakin tambah, semakin soleh, semakin taat, semakin rajin ibadah. Itu umur berkah. Na'udzubillah.
Ada orang semakin tua semakin jadi. Namanya tua-tua keladi, kati aguk ujung Palembang. Makin tua makin jauh, makin tua makin nganar, makin tua dulu tidak pernah tenggen ya ini. Aku sekarang jadi ngibeng-ngibeng ini. Luar biasa. Maka ini penting. Tambah umur, tambah taat ibadah. Alhamdulillah. Maka khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Paling bagusnya umur, paling istimewanya manusia adalah mereka yang panjang umur dan bagus ibadahnya. Alhamdulillah. Bukan hanya panjang, makanya bersyukur ketika banyak orang tua yang masih rajin ke masjid. Ini nikmat dari Allah. Laula syekhun ruka, kalau bukan karena orang tua yang rajin ibadah, Masya Allah, yang rajin ke masjid, maka celaka kampung kita. Kenapa kampung kita masih aman, dijaga Allah, banyak kebaikan di dalamnya? Karena masih banyak orang tua datang ke masjid. Tapi kalau masjid kosong, orang tua tidak ada lagi datang ke masjid, anak mudanya tidak pernah peduli dengan agama Allah, maka siap-siap. Na'udzubillah min dzalik. Maka alhamdulillah kalau masih ada yai beguyur ujung Palembang datang ke masjid untuk azan. Dia yang azan, dia yang qomat, dia imam, dia makmum. Noleh ke belakang tidak ada orang. Masya Allah. Sedih dia. Satu datang ngedek-ngedek. Siapa dia? Calon menantu dia. Habis jadi menantu selesai juga misi. Kenapa tidak pernah datang? Selesai sudah mimpi Ustaz. Alhamdulillah min. Maka ini yang penting, orang tua kita perlu kita jaga. Yang tua-tua Masya Allah, support mereka, hormati mereka. Kenapa? Mereka orang-orang istimewa. Kenapa? Saat umur bertambah semakin taat ibadah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang tua kita, ibu-ibu semua jadi pelopor-pelopor kebaikan, dijaga oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Sampai 1000 tahun. Mau 1000 tahun? Oh, tidak ada yang mau 1000 tahun. Jangan ke 1000 tahun, 100 tahun lagi sudah capek Ustaz ini. Betul kan? Capek. Jadi hidup di dunia ini sebentar aja. Tidak ada. Ya Allah, panjangkan umur ya Allah 1500 tahun ya Allah. Kawan sebelah bingung. 100 saja sudah angop-angop ini. Tidak impus-impusan. Jangan minta panjang, tapi minta berkah. Apa caranya? Ini salah satu caranya. Siapa orang man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi adzarihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen panjang umur, siapa yang pengen luas rezeki, maka sambunglah tali sambung silaturahmi. Pengen berkah umur, berkah harta, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, sambung tali silaturahmi. Orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka akan sedikit keberkahannya. Na'udzubillah min dzalik. Bukan hanya umurnya bertambah panjang, tapi kebaikannya tuh banyak bertambah. Semangat ibadah, semangat beramal soleh. Inilah kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka majelis alim isinya ilmu, isinya silaturahmi, isinya dibagikan warisan Nabi besar Muhammad. Di majelis alim ini yang dibagikan bukan uang. Kalau saya yakin kalau yang dibagikan uang, satu orang 1 juta. Yang hadir Jumat ini satu orang dapat 1 juta. Saya yakin penuh masjid ini. Betul lah. Sampai bertumpuk-tumpuk kayak orang. Kalau uang dibagikan, tapi ini lebih indah, lebih mahal dari uang. Uang akan habis, tapi pahala akan tersimpan selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa, alhamdulillah. Maka kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah saat Allah pilih kita dalam kebaikan. Ini tanda cinta Allah kepada kita. Maka jangan pernah risau, jangan pernah kita iri dengan mereka yang diberi dunia tapi tidak diberi taat ibadah. Apalah bedanya? Hidup bergelimangan harta seperti Qarun. Naudzubillah min. Hartanya banyak sampai kadang ada orang gali belakang rumah, weduk belakang rumah, ketemu kendi emas. Oh, dia langsung ngomong, ini harta Qarun. Padahal Qarun jauh di Yaman kan. Sampai ke sini kendinya. Wah ya nggak sampai ke pasar malah lawan kendi itu. Melanting jauh berarti deh. Padahal ternyata kendi yainya dulu itu. Kendi kakek dulu dia simpan situ. Takut diambil orang.
Walhasil ini luar biasa. Sampai orang ketemu benda mahal, katanya harta kah? Kenapa? Karena saking banyaknya hartanya. 12 algojo membawa kunci harta benda ya. Bayangkan 12 orang bawa kunci, belum barangnya. Masya Alhamdulillah, kalau kita mau kuncinya aja Ustaz, tapi isinya tidak katik. Kemana? Mau kunci aja. Ini kunci depan, kunci belakang. Ada isi rumah? Tidak ada Ustaz. Gemboknya aja besar. Masya Allah. Kalau Qarun luar biasa hartanya, tapi ternyata terhina gara-gara tidak mau membagikan rezeki yang diberikan Allah, yang dititipkan Allah. Dia merasa ini punya dia, ini karena kerja keras dia, sehingga Allah binasakan semuanya. Naudzubillah. Jadi orang yang mengatakan ini karena aku, kerja kerasku, karena usahaku, naudzubillah, siap-siap dia akan terhina. Katakanlah ini adalah karunia Allah subhanahu. Semua ini anugerah Allah. Tidak ada sombong di hati. Yang pakai mobil tidak sombong, yang pakai motor tidak sombong, yang jalan kaki tidak sombong. Dulu ada ulama berjalan, dia menangis berjalan. Saat dia berjalan menangis, kenapa? Berjalan di padang pasir pakai sendal jepit. Nangis ya Allah, alangkah miskin hidup aku. Panas luar biasa, jalan pakai sendal jepit, sendal karet itu. Ketika dia berjalan di tengah padang pasir, dia melihat ada kawan, ternyata sedang duduk di bawah batang. Dilihatnya kaki duanya tidak ada. Barulah dia bersyukur, Alhamdulillah ya Allah, tidak apa-apa kau beri aku sendal jepit, asal masih punya kaki. Luar biasa, kadang kita seperti itu, memandang nikmat ke atas, dia hebat, dia punya, dia segalanya, lupa bahwa ada nikmat besar yang Allah titipkan kepada kita. Apa nikmat itu? Nikmat hidup hari ini. Alhamdulillah. Sehingga kita bisa taubat, sehingga kita bisa ibadah, sehingga bisa datang ke rumah Allah. Ini anugerah dari Allah. Maka gunakan nikmat ini untuk taat kepada Allah subhanahu. Inilah hakikat syukur sesungguhnya. Sarafal abad ma an'amallahu alaihi fima khuliqa li ajli. Menggunakan semua nikmat Allah sesuai dengan aturan Allah, menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini 5 poin pada siang hari ini. Pertama, duduk di taman surga. Kedua, di dalam majelis ini terasa ketenangan dan kebahagiaan. Ketiga, duduk majelis taklim dibagikan warisan Nabi besar Muhammad. Yang keempat, terus jaga silaturahmi, jangan pernah terpecah belah oleh apapun. Yang kelima, kita semua hadir di tempat ini mensyukuri nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد طب القلوب وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah jam 3.30. Masya Allah, saya lihat di belakang tadi asar jam 3 lewat 30 kurang lebih
15:26. Cepetan jam saya berarti. Masya Allah, ini jam presiden kayaknya. Tidak boleh telat nanti. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan perjumpaan kita diberkahi Allah. Amin.